Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melanjutkan untuk bab gerak lurus ya. Nah, sebab berikutnya adalah tentang gerak vertikal. Oke, ini ya, ini tentang gerak vertikal. Oke, gerak vertikal itu yang bagaimana? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang gerak horizontal ya. Kalau ke arah sana itu namanya gerak horizontal. Gitu ya. Nah, vertikal itu yang gimana? Nah, kalau vertikal itu yang arahnya ke atas dan ke bawah. Kompetensi dasarnya masih sama dengan yang kemarin ya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti gerak vertikal itu akan kita pelajari 3 macam ya. Yang pertama kita bahas dulu gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas itu di sini benda dikatakan mengalami gerak jatuh bebas kalau yang pertama syaratnya adalah kecepatan awal bendanya adalah sama dengan 0, jadi V awalnya 0. Kemudian yang kedua, percepatan bendanya itu sama dengan percepatan gravitasi, jadi nanti A-nya diganti dengan G atau percepatan gravitasi. Kemudian gesekan udara diabaikan, artinya apa? Artinya kita menganggap bahwa itu sebuah ruangan hampa udara atau ruangan vakum. Nah, itu adalah anggapan kita bahwa gerak jatuh bebas itu di ruang hampa udara. Oke, sekarang langsung kita mulai ya. Nah, contohnya apa? Oke. Nah, ini ya, kalau SMP dulu contohnya adalah buah jatuh dari pohon. Sebenarnya itu tidak termasuk gerak jatuh bebas ya. Kenapa? Karena kan nggak hampa udara. Tetapi itu tadi kita menganggap bahwa ini adalah ruang hampa udara. Jadi kita bisa mengatakan bahwa buah jatuh dari pohon itu merupakan gerak jatuh bebas. Oke, sekarang kita mulai. Nah, contoh gerak jatuh bebas yang pertama adalah ini tadi ya. Syaratnya apa? Syarat yang pertama adalah V awalnya sama dengan 0 meter per sekon. Jadi kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon. Artinya apa? Artinya benda ini mulai dalam keadaan diam. Nah, begitu ya. Nah, itu adalah syarat gerak jatuh bebas. Kemudian yang kedua, kita menganggap bahwa ruangan ini adalah ruangan hampa udara. Artinya nggak ada hambatan udara sama sekali ketika buahnya jatuh. Oke. Nah, ini awalnya, kecepatan awalnya 0 atau diam ya di sini ya. Kemudian dia jatuh ke bawah. Nah, sampai nanti di sini. Maka kalau di sini punya V0, di sini pasti punya VT atau kecepatan akhir. Nah, kecepatan akhir pasti lebih besar daripada kecepatan awal. Karena kan dia semakin cepat. Nah, kemudian ini namanya adalah sebentar. Nah, ini namanya adalah H atau ketinggian ya. Nah, ketinggian jatuh. Oke, untuk persamaannya kita masih menggunakan persamaan yang kemarin, yaitu persamaan GLBB, bahwa ini VT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS. Nah, untuk gerak vertikal, nanti S-nya itu kita ganti sebagai H. Nah, ini ya, ini kan jaraknya, nah ini kan diganti sebagai H. Kemudian percepatan bendanya itu sama dengan percepatan gravitasi. Nah, karena ini jatuh bebas, gerak jatuh bebas, maka arahnya kan ke bawah. Kalau arahnya ke bawah, A-nya bertanda positif. Maka ini untuk gerak jatuh bebas ya. Nah, ini untuk gerak jatuh bebas, persamaannya menjadi VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian yang ini jadi H, ini ya, sama dengan V0 kali T, ini jadi G ya, plus setengah A-nya diganti G T kuadrat. Nah, ini tetap positif karena arahnya ke bawah, kan jatuh bebas. Kemudian yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2, A-nya diganti G, S-nya diganti H-nya. Ini persamaan gerak jatuh bebas. Oke, untuk gerak jatuh bebas ada beberapa hal yang akan sering dicari nanti. Yang pertama, nanti akan ditanyakan waktu benda
mencapai tanah. Jadi waktu benda mencapai tanah. Oke, ini persamaan untuk gerak jatuh bebas. Dengan catatan apa? Dengan catatan V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Karena tadi dia mulai dari keadaan diam, gitu ya. Nah, sekarang yang pertama kita mau mencari waktu benda mencapai tanah. Jadi awal sini sampai ke sini itu waktunya berapa? Kita gunakan persamaan ini, H ya. H sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah ini kan 0 V0-nya, maka 0 kali T 0. Tinggal nanti dipindah ruas, kita akan mendapatkan T, langsung aja ya, sama dengan akar 2H per G. Nah begitu, jadi T ini adalah waktu benda mencapai tanah. Hanya adalah ketinggian benda, G-nya percepatan gravitasi. Oke, yang kedua yang biasa ditanyakan adalah kecepatan benda menyentuh tanah. Nah, kecepatan benda menyentuh tanah kita bisa cari dengan persamaan yang ketiga ini, di mana VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Nah, V0-nya di sini 0. Maka kalau V0 kuadrat kan tetap 0. Maka kita akan mendapatkan VT atau kecepatan akhirnya sama dengan akar 2GH. Nah, nanti bisa dijabarkan sendiri ya bagaimana cara mencarinya. Ini Bu Ika langsung ke rumus jadinya. VT itu adalah di sini ya. T adalah waktu mencapai tanah, satuannya sekon ya. H itu adalah ketinggian benda, tentunya dari tanah ya, ini adalah meter. G itu adalah percepatan gravitasi. Nah biasanya kalau nggak diketahui kita menggunakan 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Tapi kalau di soal diketahui ya pakai di soal. Kemudian di sini VT sama dengan kecepatan benda menyentuh tanah. Satuannya adalah meter per sekon. Tentunya VT ini akan lebih besar dari V0 ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal tentang gerak jatuh bebas. Nah, ini dari puncak sebuah menara setinggi 45 meter. Kita tulis dulu di sini ya, langsung ditulis diketahui hanya sama dengan 45 meter. Dijatuhkan sebuah batu. Nah, kita menjatuhkan sebuah batu dari menara ya. Maka otomatis ini kan kecepatan awalnya 0. Ya, jika kita hanya menjatuhkan, nggak melempar. Kemudian, nah ini percepatan gravitasinya diketahui ya, 10 meter per sekon kuadrat. Kita diminta untuk mencari, nah itu waktu benda menyentuh tanah. Nah ini T. Kemudian yang kedua, kecepatan batu saat tepat menyentuh tanah. Itu namanya adalah VT yang tadi ya. Oke, sekarang kita jawab. A. Waktu mencapai tanah. Nah, ini kita menganggap sebagai gerak jatuh bebas. Kenapa? Karena bendanya dijatuhkan. Jadi enggak dilempar ya, enggak dilempar ke bawah tapi hanya dijatuhkan. Maka kita tahu bahwa kecepatan awalnya adalah 0 karena dari diam. Nah, di sini kita mengabaikan hambatan udara. Jadi kita menganggap ini adalah ruang hampa tadi. Nah, kita bisa anggap gerak jatuh bebas. Waktu mencapai tanah, tadi rumusnya adalah T sama dengan, langsung pakai rumus aja, akar 2H per G. Maka ini akar 2 kali hanya 45, G-nya sudah diketahui. Maka ini akar 90 per 10. Nah, coret-coret sama dengan akar 9, maka T-nya adalah 3 sekon. Nah, ini waktu mencapai tanah. Oke, begitu ya. Sekarang yang B, kecepatan menyentuh tanah. Nah, oke. Ini ya, VT sama dengan akar rumus yang tadi langsung 2GH. Maka ini akar 2 kali 10 hanya ketinggiannya tadi, ketinggian benda, akar 900. Maka ini hasilnya 30 meter per sekon. Maka kecepatan benda menyentuh tanahnya 30 meter per sekon. Nah, ini kan terbukti bahwa kecepatannya semakin besar, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi yang ke berikutnya.
Nah, setelah tadi gerak jatuh bebas, maka kita ke sini. Yang kedua, gerak vertikal ke atas. Nah, gerak vertikal ke atas ini yang gimana ya? Ini arahnya ke atas, tapi sumbu Y ya. Nah, oke, yang pertama merupakan contohnya adalah merupakan gerak benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal. Jadi, kalau tadi gerak jatuh bebas itu V awalnya 0, maka kalau gerak vertikal ke atas, V 0-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Ya, karena kan dilempar ke atas. Kalau kecepatan awalnya 0, nanti nggak bisa naik, nggak bisa dilempar ke atas. Maka kalau gerak vertikal ke atas, itu harus punya V0. Nah, oke. Nah, ini kemudian, ini kan lintasannya naik. Nah, ini di titik tertinggi. Kemudian di sini titik tertinggi, kemudian turun lagi. Nah, saat berada di titik ketinggian maksimum di sini ya, ini ketinggian maksimum, benda itu akan diam sejenak. Kalau kalian coba nanti melempar benda ke atas, pasti ada suatu saat dia akan diam sebentar banget, terus langsung turun lagi. Nah, itu waktunya singkat sekali. Oke. Nah, pada saat di sini dia akan diam sejenak, maka namanya VT atau kecepatan akhirnya pasti 0. Nah, kebalikan tadi ya, kalau ini kecepatan awalnya ada tapi VT-nya adalah 0 karena diam sejenak. Sehingga kecepatan benda di ketinggian maksimum, nah ini sama dengan 0. Jadi ini kecepatan benda di ketinggian maksimum adalah 0 meter per sekon. Oke, begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Oke, nah ini ya. Nah, ini tadi, ini ketika bola dilempar ke atas, naik V0, nah ini punya V0, kemudian naik V puncak ini dinamakan VT, kemudian dia turun lagi, nah di sini Vmax. Nah, dari mulai awal melempar sampai di titik tertinggi namanya adalah Hmax atau ketinggian maksimal. Oke, sekarang untuk gerak vertikal tadi, S-nya diganti dengan H, kemudian A-nya diganti dengan G, gitu ya. Nah, tapi karena ini vertikal ke atas, karena melawan percepatan gravitasi, ini kan naik, maka A-nya karena melawan bertanda negatif, gitu ya. Jadi, rumus gerak vertikal jadi apa? VT sama dengan V0 min GT. Kemudian S-nya diganti H. H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Nah, di sini yang ketiga VT kuadrat, V0 kuadrat min 2GH. Gitu ya. Pokoknya kalau vertikal ke atas, ya G-nya diganti negatif di sini. Kalau gerak jatuh bebas positif. Gitu ya. Oke, poin-poin yang nanti akan sering ditanyakan adalah 1. Waktu mencapai ketinggian maksimal. Ya, waktu mencapai ketinggian maksimal. Nah, ini. Oke, ketika di ketinggian maksimal, maka VT-nya adalah 0. Nah, kita terapkan yang di sini. Bu Ika jabarkan sedikit ya. VT sama dengan V0 min GT. Kalau VT-nya 0, maka V0 min GT. Nah, di sini GT sama dengan V0, maka T-nya adalah V0 per G. Nah, ini namanya adalah T max atau waktu mencapai titik maksimal. Jadi, ini waktu untuk mencapai ketinggian maksimal. Nah, setelah ketinggian maksimal, nanti akan turun lagi kembali ke posisi awal, begitu ya. Maka nanti akan ditanyakan waktu kembali ke posisi awal, gitu ya. Jadi di sini adalah T, kembali ke posisi awalnya kan ini naik namanya T max, turunnya juga T max, maka T kembali, ini T kembali adalah 2 kalinya T max, begitu ya nanti ya. Oke. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah mencari ketinggian maksimal. Ketinggian maksimalnya kita bisa cari dengan persamaan ini ya.
Jadi ini, karena ada VT-nya. Di ketinggian maksimal kan VT-nya 0, maka kita pakai yang ini. Nah, VT-nya kita terapkan 0, maka kalau dijabarkan, nanti H max-nya sama dengan H max-nya adalah V 0 kuadrat per 2G. Ini ya. Jadi ini ketinggian maksimal yang dapat dicapai oleh benda. Oke, V0 sama dengan kecepatan awal, jadi punya kecepatan awal. Kemudian G-nya gravitasi, T max-nya waktu mencapai tinggi maksimal, satuannya sekon. H max-nya adalah ketinggian maksimal yang dicapai, satuannya adalah meter. Oke, begitu ya. Jadi ada 3 rumus jadi. Oke. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Nah, ini sebuah kelereng dilempar vertikal ke atas. Jadi kalau melempar menggunakan ketapel pasti harus punya V awal. Maka kita diketahui V0-nya adalah 40 meter per sekon. Gesekan udara diabaikan, gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita diminta untuk mencari yang pertama ketinggian maksimal, itu adalah H max. Yang kedua, waktu mencapai tinggi maksimal, waktu itu T, maka T max. Yang ketiga, waktu kembali, maka ini T kembali, gitu ya. Oke, sekarang kita jawab. Yang A. Kemudian kita cari yang pertama adalah tinggi maksimal. Kita langsung pakai rumus jadi nggak apa-apa. H max sama dengan apa tadi rumusnya? V0 kuadrat per 2G. V0-nya 40 kuadrat per 2 kali G-nya 10 ya. Maka 1600 per 20 ya. Maka ketinggiannya adalah 80 meter. Nah, ini adalah ketinggian maksimal yang dicapai kelereng. Oke, sekarang yang kedua. Yang dicari adalah waktu mencapai apa? Tinggi maksimal, yaitu T max. Tadi rumusnya apa? T max adalah per G ya. V0-nya 40, G-nya 10, sama dengan 4 sekon. Kalau yang ditanyakan waktu kembali, ya T kembali sama dengan 2 kali T max. Maka 2 kali T max-nya udah ketemu 4. Maka 2 kali 4 hasilnya adalah 8 sekon. Nah, jadi ini ke sini 4 sekon. Kemudian kesininya juga 4 sekon, maka totalnya 8 sekon, gitu ya. Nah, max-nya sekian, ini 80 meter. 80 meter itu dari awal ya, jadi dari awal sampai titik tertinggi. Oke, itu tentang gerak vertikal ke atas. Sekarang, nah ini contoh lagi ya, sebuah benda dilempar lurus ke bawah. Oke, ini sekarang dilempar lurus ke bawah dengan kecepatan. Oke, jadi ini termasuk gerak vertikal ke bawah. Kenapa bukan gerak jatuh bebas? Karena dia punya kecepatan awal. Jadi kita punya V0 ya. Kalau gerak jatuh bebas kan V0-nya 0, sedangkan ini punya kecepatan awal. Jadi enggak dilepas tapi dilempar ke bawah. V0-nya 10 meter per sekon, ketinggiannya pohon 30 meter, yang kemudian setelah 2 sekon yang ditanya adalah apa? Yang ditanya kecepatan benda setelah 2 sekon. Maka ini yang ditanya adalah VT. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita jawab. Pakai persamaan ini bisa. VT sama dengan V0 geraknya ke bawah, maka G-nya positif plus GT. VT yang mau kita cari ya. Nah, ini VT. V0-nya bukan 0. Bukan gerak jatuh bebas, tapi 10 karena dia dilempar. Nah, ini vertikal ke bawah 10. Kalau G-nya nggak diketahui pakai 10. Nah, selama 2 sekon, maka ini 10 tambah ini dikurang 20. Maka hasilnya adalah 30 meter per sekon. Jadi setelah 2 sekon
kecepatan akhirnya adalah 30 meter per sekon. Nah, ini entah di ketinggian berapa, begitu ya. Oke. Demikian yang dapat Bu Ika sampaikan. Terima kasih. Intinya kita tadi sudah belajar tentang gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan ini yang terakhir gerak vertikal ke bawah. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.